Surat masuk adalah surat yang diterima oleh suatu perusahaan atau organisasi yang berasal dari seseorang atau dari suatu organisasi ataupun perusahaan. Surat keluar adalah surat yang dibuat atau dikeluarkan suatu organisasi atau perusahaan untuk dikirimkan kepada pihak lain, baik perorangan maupun kelompok. Kerugian jika tidak ada penanganan surat yang pertama yaitu surat atau informasi bisa hilang dan juga rahasia bisa bocor. Yang kedua, kantor menjadi tidak rapi atau tidak enak dipandang karena banyaknya tumpukan-tumpukan surat-surat. Yang ketiga, surat susah dicari atau ditemukan karena letaknya yang tidak tersusun. Manfaat jika ada penanganan yang baik adalah surat tercatat dengan baik. Terus prosedur penanganannya jelas. Surat akan tersimpan atau tersusun dengan baik sehingga mudah ditemukan. Terus rahasia akan terjaga atau tidak mudah bocor lah. Terus pola kegiatan administrasi terbagi menjadi dua, yaitu pola sentralisasi yang merupakan pola penanganan berkas yang dilakukan secara terpusat. Contoh di dalam kantor terdapat tata usaha yang bertugas menangani administrasi di seluruh bagian kantor, termasuk juga menangani surat masuk dan surat keluar. Yang kedua ada pola desentralisasi. Pola desentralisasi adalah kegiatan administrasi yang dilakukan di setiap bagian atau unit yang ada pada kantor. Contoh, di dalam lingkungan ini tidak ada yang namanya tata usaha. Terus perlengkapan dalam penanganan surat. Yang pertama harus ada baki surat atau tray, yang kedua buku agenda, yang ketiga kartu kendali, yang keempat sekretariat desk file, terus yang kelima alat tulis, yang keenam kertas dan amplop, yang ketujuh alat pembuka surat, yang ke-8 stempel, yang ke-9 buku ekspedisi dan formulir tanda terima, yang ke-10 lembar disposisi. Terus prosedur pencatatan surat masuk sistem buku agenda. Yang pertama penerimaan surat, yang kedua penyortiran surat, yang ketiga pencatatan surat, yang keempat pengarahan surat, yang kelima penyampaian surat, dan yang keenam penyimpanan surat. Terus penanganan surat keluar sistem buku agenda. Yang pertama itu pembuatan konsep surat, yang kedua itu persetujuan konsep surat, yang ketiga itu pencatatan surat, yang keempat itu pengetikan konsep surat, yang kelima itu pemeriksaan pengetikan, yang keenam itu penandatanganan surat, terus yang ketujuh itu pemberian cap dinas, yang ke-8 melipat surat, yang ke-9 menyampul surat, yang ke-10 mengirim atau pengiriman surat, terus yang ke-11 menyimpan surat.